Football Universe. Cepat dan sangat lincah adalah ciri khas pemain yang satu ini. Dia adalah Damien Duff. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Melihat Damien Duff bermain membuat kami selalu terhibur. Pemain yang satu ini memiliki kecepatan dan kemampuan mendribel bola yang sangat baik. Selain itu, dia adalah seorang pekerja keras di lapangan. Saat kehilangan bola, Damien Duff selalu berusaha langsung memberikan tekanan ke lawan sehingga timnya dapat merebut bola tersebut kembali. Walaupun bertubuh kecil dan hanya memiliki tinggi 1,75 meter, Damien Duff tidak pernah gentar menghadapi bek-bek di Liga Inggris yang rata-rata bertubuh besar dan tinggi. Damien Anthony Duff lahir di Ballyboden, Dublin, Irlandia pada 2 Maret 1979. Sebagai seorang Irlandia, sepak bola adalah olahraga yang telah Duff mainkan sejak masih anak-anak. Sewaktu menginjak remaja, Duff masuk ke klub junior Leicester Celtic. Dan di sini dia banyak belajar tentang teknik dan taktik sepak bola. Setelah dari Leicester Celtic, Duff kemudian masuk ke klub Lowther Celtic yang lebih terkenal. Bakat Duff mulai terpantau oleh pencari bakat sebagai pemain yang lincah dan cepat. Dari Lowther Celtic, Duff kemudian diminta bergabung dengan St. Kevin Boys. Di klub inilah nama Duff semakin dikenal karena dia melakukan beberapa penampilan yang memukau dalam pertandingan-pertandingan St. Kevin Boys. Pada waktu usianya menginjak 17 tahun, Damien Duff kemudian direkrut salah satu tim kuat Liga Inggris waktu itu, Blackburn Rovers. Dia kemudian mendapatkan latihan yang sangat intensif selama setahun dan masih belum menembus tim utama Blackburn. Di tim cadangan inilah Damien Duff berusaha menampilkan permainan terbaiknya untuk bisa menembus tim utama, dan kerja kerasnya terbayar setahun kemudian. Pelatih tim utama Tony Parkers memberinya kesempatan debut di laga pamungkas musim 1996-1997 kontra Leicester City. Duff muda yang masih berusia 18 tahun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia tampil sangat baik di sisi sayap Blackburn Rovers dan langsung menjadi man of the match pada pertandingan tersebut. Karena pencapaian ini, maka Duff mulai sering diturunkan di tim utama oleh Tony Parkers. Keberadaan Duff menambah daya serang Blackburn dan membuat musuh-musuh Blackburn mulai waspada terhadapnya. Duff pun menjadi idola baru di Stadion Ewood Park. Dia sangat loyal kepada Blackburn. Hal ini dibuktikannya saat memilih untuk tetap mengenakan kostum Blackburn kendati tim yang ia perkuat terdegradasi ke Divisi 1 musim 1997-1998. Tetapi Duff tetap menunjukkan permainan yang fantastis, dan dia kemudian membawa The Rovers kembali naik kasta ke Liga Premier Inggris usai meraih tiket promosi otomatis di musim 2000-2001. Hebatnya pada musim pertama kembali ke Liga Premier Inggris 2001-2002, Duff juga berhasil mengantar Blackburn meraih trofi Piala Liga perdana mereka sepanjang sejarah usai menaklukkan Tottenham Hotspur di partai final lewat skor 2-1. Damien Duff kemudian menjadi Player of the Year Liga Inggris musim 2001-2002 ini. Selama di Blackburn Rovers, Duff tampil di 185 pertandingan dan mencetak 27 gol. Penampilan fantastis Duff selama berseragam biru putih ini pula yang menarik perhatian Roman Abramovich, pemilik baru Chelsea asal Rusia. Roman rela merogoh kocek senilai 17 juta pound untuk memboyong Duff ke London Barat jelang bergulirnya musim 2003-2004. Di Stadion Stamford Bridge, nama Duff semakin melambung di belantara Liga Premier Inggris. Dia senantiasa tampil meledak-ledak dan konsisten
guna membantu Chelsea tampil bagus, baik saat ditukangi Claudio Ranieri maupun Jose Mourinho. Khusus di bawah arahan Mourinho, Duff berperan masif terhadap pencapaian gemilang Chelsea yang beroleh sepasang gelar Liga Premier Inggris hingga masing-masing 1 Piala Liga dan Community Shield. Duetnya bersama Arjen Robben sebagai winger andalan sang pelatih pun dikenal sangat mengerikan kala itu. Bayangkan saja, Robben di sisi kiri dan Damien Duff di sisi kanan. Keduanya sama-sama lincah dan memiliki kecepatan yang luar biasa. Back-back MU, Arsenal, Liverpool dibuat kewalahan oleh dua winger sadis Chelsea ini. Walau keberadaannya penting di tubuh skuad, tapi The Blues sepakat untuk melego Duff ke Newcastle United pada musim 2006-2007 dengan nilai jual 5 juta pound. Penjualan ini terjadi lantaran Chelsea berencana mencari pemain-pemain yang mereka anggap lebih besar kontribusinya untuk mencapai impian mereka mengejar juara Liga Champions Eropa. Di Chelsea, Duff tampil sebanyak 81 kali dan mencetak 14 gol. Di Newcastle United, Duff bernasib kurang mujur karena dia hanya bisa tampil di 3 bulan pertama. Setelah itu dia mengalami cedera lutut yang mengharuskannya beristirahat selama kurang lebih 4 bulan. Saat dia merasa telah pulih, Duff kemudian kembali bermain untuk Newcastle. Tetapi cedera di ankle kali ini menghampirinya, dan di musim tersebut Duff harus beristirahat. Saat kondisi Duff sedang tidak prima, kondisi Newcastle juga tidak baik-baik saja di Liga Inggris. Pada musim 2008-2009, Newcastle berjuang untuk lolos dari jurang degradasi. Tetapi pada akhirnya mereka terdegradasi. Saat pemain bintang lain memutuskan untuk pindah, Duff memutuskan untuk tetap di Newcastle. Dia kemudian mengantarkan Newcastle kembali ke Liga Premier setahun berikutnya. Meskipun demikian, karir Duff di Newcastle terbilang tidak terlalu baik. Dia tampil di 69 pertandingan dan hanya mencetak 5 gol. Mujur bagi Duff, di saat karirnya berjalan stagnan di Stadion St. James Park, ada Fulham yang datang untuk merekrutnya. Tim papan bawah yang bermukim di London Barat itu bersedia mengeluarkan biaya sebesar 4 juta pound demi mendapatkan tenaga Duff. Kendati tak pernah mampu membawa The Cottagers finish di papan atas, 5 musim kebersamaan Duff bersama Fulham berjalan cukup menyenangkan. Selain terus menjadi pilar utama, dirinya pun menjadi kesayangan publik Stadion Craven Cottage. Di musim 2009-2010 atau musim perdananya, Duff secara sensasional membawa Fulham lolos ke final Liga Eropa. Nahas, cita-cita The Cottagers untuk meraih gelar pertama mereka di ajang antar klub Eropa saat itu digagalkan oleh Atletico Madrid. Usai 5 musim membela Fulham, sosok yang mengoleksi 100 caps dan 8 gol bagi timnas Irlandia tersebut melanjutkan petualangannya di Australia guna memperkuat Melbourne City. Namun dia cuma bertahan semusim di sana sebelum mudik ke Irlandia dan membela Shamrock Rovers. Bersama klub yang disebut terakhir ini pula, Duff mengakhiri karir sepak bolanya pada tahun 2015 di usianya yang menginjak 36 tahun. Di tim nasional Irlandia, Duff memulai debutnya pada tahun 1998 saat Irlandia melawan Republik Ceko. Penampilan gemilangnya membuat Duff selalu menjadi pilihan utama di tim nasional Irlandia. Pada Piala Dunia 2002, Duff bermain di hampir semua pertandingan Irlandia. Dia kemudian sukses mengantarkan Irlandia menembus babak grup, tetapi sayang di per-8 final mereka harus kalah dari Spanyol via adu penalti. Di Piala Eropa 2004, Irlandia secara mengejutkan gagal lolos kualifikasi, meskipun Duff sukses mencetak gol-gol saat melawan Rusia dan Georgia. Di Piala Dunia 2006, Irlandia kembali gagal lolos setelah kalah dari Jerman dan kalah mengejutkan dari Siprus. Irlandia kemudian merekrut pelatih asal Italia, Giovanni Trapattoni, dan di bawah asuhan pelatih ini, Duff menjadi pemain andalannya.
Duff juga dipilih menjadi kapten kesebelasan Irlandia dan bersama Trapattoni mereka berhasil menembus babak utama Euro 2012. Setelah petualangan di Euro 2012 pada tanggal 24 Agustus, Damien Duff memutuskan untuk pensiun dari tim nasional Irlandia. Damien Duff akan selalu dikenang sebagai salah satu pemain yang selalu tampil menarik di lapangan. Kecepatan dan penetrasinya selalu indah untuk disaksikan.